Bab 1296, Obrolan Malam. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang. Tes tes tes. Orang bernama Xiaoyan ini terlalu menakutkan. Dengan pria berpakaian hitam yang langsung terluka parah oleh Xiaoyan, dia juga kehilangan harga yang sangat besar untuk lengan kanannya. Pada saat ini, tidak ada yang berani meremehkan Xiao, peradangan. Bagaimanapun, orang yang bertarung dengannya adalah pembangkit tenaga listrik Dosian Bintang 2 tahap akhir yang asli. Xiaoyan ini mampu mengalahkan pria berpakaian hitam dengan kekuatannya di tahap Dosian Bintang 2 awal. Tentu saja, dia tidak mengandalkan keberuntungan, tetapi pada kekuatan. Karena kompetisi sudah berakhir, mari kita kembali dulu. Xiaoyan dan Duan Tianfeng saling memandang, dan kemudian berkata kepada Yu Ranran. Tak perlu dikatakan, Xiaoyan tahu bahwa Du Tianfeng pasti akan datang kepadanya di malam hari untuk bertanya tentang pria berpakaian hitam itu, jadi lebih baik pergi sesegera mungkin. Ya, kekhawatiran Yu Ranran segera berkurang, dan dia tersenyum sedikit. Keduanya mengobrol dengan ramah dengan Du Tianfeng, dan kemudian kembali ke pegunungan tempat mereka beristirahat melalui formasi ruang angkasa. Tepat setelah kembali ke pegunungan, Yu Ranran terpisah dari Xiaoyan. Bagaimanapun, adiknya ditinggal sendirian di rumah, dia kurang lebih khawatir menjadi seorang kakak perempuan. Orang-orang dari klan jiwa, sejak mereka datang ke alam atas ini, hanya ada sedikit berita tentang mereka. Keberadaan macam apa mereka? Xiaoyan berpikir sejenak di rumahnya, lalu terdiam. Di pegunungan persaingan yang tandus, pertarungan antara 100 teratas dan 50 teratas berlangsung dari pagi hingga sore, dan semua kompetisi selesai. Kecepatannya mencengangkan. Malam di alam guntur selalu suram. Gululu, sebuah kekosongan tertentu di rumah tempat tinggal Xiaoyan, tiba-tiba menggeliat aneh, dan retakan perlahan muncul. Pada saat ini, Xiaoyan duduk bersila. Hehe, bocah kecil. Saat berikutnya, sesosok muncul di rumah kayu dengan tenang dan tersenyum pada Xiaoyan. Orang yang datang adalah master ketiga dari pisau tempa, Lembah Guntur, yang bertanggung jawab atas kompetisi di pegunungan persaingan yang tandus. Tuan Tempa, melihat ini, Xiaoyan tampaknya sudah menduganya, tanpa sedikit pun rasa terkejut, dia bangkit sedikit. Tidak banyak omong kosong, kamu seharusnya tahu mengapa aku datang kepadamu, kan? Duan Tianfeng bertanya sambil tersenyum, tetapi secara tak kasat mata, penindasan dari Dewa Petarung Bintang 4 membuat napas Xiaoyan lebih cepat berdiri. Itu karena orang yang bertarung denganku hari ini. Xiaoyan menjawab, bagus, orang yang bertarung denganmu hari ini memiliki identitas khusus. Duan Tianfeng berkata perlahan, orang ini mungkin berasal dari kerajaan hantu atau klan jiwa di dunia manusia. Aku tidak tahu mengapa dia memasuki benua timur. Aku khawatir dia punya rencana untuk melawan benua timur kita. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak melihat anakmu tahu banyak. Setelah Xiaoyan mengatakan ini, Duan Tianfeng sedikit terkejut. Karena orang-orang kuat dari kerajaan hantu dan klan jiwa di dunia manusia terlalu misterius, sangat sedikit orang yang tahu informasi mereka, tetapi Xiaoyan di depannya benar-benar mengetahuinya, yang membuat Du Tianfeng cukup terkejut. Aku telah menanam tanda api di tubuh orang itu. Dengan kekuatannya, dia tidak akan dapat menemukannya dalam waktu singkat. Xiaoyan berbicara perlahan. Bagus sekali. Sekarang setelah dia tersingkir, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk tinggal di alam guntur. Aku khawatir akan ada gerakan besar. Aku harap adik laki-laki itu dapat membantu kita saat itu. Duan Tianfeng berkata sambil tersenyum. Tuan bercanda, aku adalah Dosian Bintang 2 tahap awal, tetapi aku tidak dapat banyak membantumu. Bagaimanapun, menurut persepsiku, orang ini mungkin membawa sesuatu yang mirip dengan gulungan ruang angkasa. Dan dia juga sangat mungkin hanya kambing hitam. Samsung Fighting Immortals atau bahkan yang lebih kuat, jika aku berpartisipasi dengan gegabah, aku khawatir tidak akan ada sampah yang tersisa. Kata Xiaoyan langsung, tes, kalian benar-benar pemalu. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara sekarang? Ekspresi Duan Tianfeng menjadi jelek ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kekuatan dari Four Star Fighting Immortals tidak diragukan lagi terlihat. Puff, rasa penindasan yang tirani mengalir langsung ke seluruh rumah kayu, membuat Xiaoyan seperti musuh besar, tetapi Xiaoyan melawan dengan sekuat tenaga dan tidak berlutut,
yang membuat Du Tianfeng cukup bingung, bagaimanapun juga kekuatan mereka berdua benar-benar dua langkah terpisah. Senior, jika bukan karena bantuanku, aku yakin kau tidak akan pernah menemukan orang itu. Xiaoyan menahan tekanan tirani itu dan berkata-kata demi kata. Jangan khawatir, kali ini aku akan memasang tali pancing yang panjang dan menangkap ikan besar. Jika kau membantu kami membangun lembah guntur, kami tentu tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Saat berikutnya, Duo Tianfeng langsung menarik tekanannya, dan berkata dengan tenang. Hari ini baru saja menyelesaikan 100 teratas dan maju ke 50 teratas. 50 teratas yang tersisa akan maju ke 25 teratas, dan akan dimulai dalam 10 hari. 10 hari itu untuk pertama kalinya memberi para kontestan istirahat yang baik, dan yang kedua adalah untuk memimpin orang misterius ini untuk mengungkapkan kekuatan tersembunyi di baliknya, sehingga dapat menangkap semuanya. Duan Tianfeng berkata, baiklah, saya akan memperhatikannya. Begitu orang itu bergerak, aku akan segera memberitahumu. Kata Xiaoyan, dia juga tahu pentingnya masalah ini, dan samar-samar dia merasa bahwa kali ini, mungkin akan menjadi langkah besar oleh klan jiwa. Jika memang begitu, maka aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Tetapi aku harus memberitahumu dengan sungguh-sungguh bahwa pembangkit tenaga listrik yang terlibat dalam pertempuran ini terlalu kuat, jauh melampaui apa yang dapat kamu tangani sekarang, jadi jangan pergi sendirian. Kamu sekarang adalah apoteker surgawi kelas 4 dari peringkat abadi, dan pencapaianmu di masa depan pasti tidak akan terbatas. Sebelum pergi, Dian Tianfeng tidak lupa untuk menginstruksikannya. Junior tahu, Xiaoyan berjanji dengan lembut, membuat Dosian bintang 4 yang kuat begitu serius, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kali ini, Dosian bintang 4 mungkin terlibat dalam pertempuran ini, dan setelah Xiaoyan menggunakan Seng Yan, batasnya adalah hanya mampu menghadapi petarung abadi bintang 3 di depannya. Adapun petarung abadi bintang 4, bagi Xiaoyan saat ini, tidak diragukan lagi itu adalah duri yang berduri. Gululu, begitu suara itu jatuh gelombang sosok Du Tianfeng menghilang perlahan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Harus ada beberapa harta karun unik di lembah guntur pisau tempa ini, kalau tidak, itu tidak akan menarik orang-orang dari kerajaan hantu dan klan jiwa pada saat yang sama. Saat berikutnya, suara pemakan jiwa juga perlahan memenuhi udara. Kerajaan hantu dan klan jiwa, kata Xiaoyan, sedikit terkejut saat mendengarnya. Ini adalah dua kekuatan. Kerajaan hantu dikendalikan oleh roh hantu dari dunia hantu, dan metode serangan serta perilakunya berbeda dari klan jiwa, tetapi metode serangan klan jiwa terutama adalah kunci jiwa, yang berspesialisasi dalam memburu jiwa, dan perilakunya sangat rendah hati. Tetapi ketika aku masih belum jatuh, aku menemukan bahwa kedua kekuatan ini tampaknya memiliki kerjasama yang sangat erat secara rahasia. Kata Soul Eater, suaranya penuh dengan keanehan. Kekuatan keseluruhan Ghost Kingdom secara alami lebih rendah daripada Soul Eater, tetapi karena mereka terlalu misterius dan rendah hati, bahkan Lord of Soul Eater tahu sangat sedikit. Sepertinya kali ini, seharusnya ada banyak informasi yang ingin kita ketahui. Xiaoyan berbicara perlahan. Jangan khawatir, Fighting Immortal bintang 4 saja, aku bahkan tidak peduli tentang itu. Bahkan jika itu adalah Fighting Immortal bintang 5, sekarang aku masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Raja Naga Emas, guru ini menjanjikan sesuatu kepadamu, tetapi dia tidak akan mengingkari janjinya. Setelah Xiaoyan meninggalkan dunia hantu, aku akan memberitahumu bahwa Xiaoyan yang diajarkan olehku sudah cukup untuk mengejutkanmu. Hehehe, sang pemakan jiwa berbicara perlahan dengan suara yang hanya bisa didengar olehnya sendiri. Dengan berakhirnya 100 teratas yang maju ke 50 teratas, seluruh pegunungan juga menjadi tenang. Jelas, 50 orang kuat yang tersisa juga berusaha memahami informasi yang telah mereka peroleh selama 10 hari istirahat, sehingga dapat memenangkan 9 tempat teratas dalam promosi. Dan kali ini, dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Dalam 5 hari, kedua putri Yuran Ran dan Yu Wei juga menjalani kehidupan mereka di tempat tinggal yang sederhana. Jelas, mereka juga dengan hati-hati mempersiapkan diri untuk sisa kompetisi. Adapun Xiaoyan, sambil bermeditasi, dia menunggu gerakan pria berpakaian hitam. Di tengah malam pada hari kelima, Xiaoyan, yang berdiri dengan tenang di tempat tidur, tiba-tiba membuka matanya dan bergumam, setelah 5 hari, apakah kamu akhirnya bisa menahannya? Xiaoyan tersenyum sedikit,
dan jelas bahwa api Tianyan hati api yang dipercayakan pada tubuh pria berpakaian hitam itu bergerak perlahan. Ayo pergi. Xiao Yan juga tidak berhenti di situ, jubah hitam langsung menutupi seluruh tubuhnya, lalu mendorong pintu dengan lembut, dan mengejar pria berpakaian hitam itu sesuai dengan api yang ditinggalkannya. Melalui kekuatan jiwa tertentu, He Duan Tianfeng memberitahunya. Di loteng di luar arena tandus, dua sosok perlahan muncul di sini. Salah satunya adalah Du Tianfeng, dan yang lainnya adalah penguasa kota Leicheng. Duan Qi Finanizi meninggalkan lembah guntur pedang tempa, aku khawatir dia telah datang ke alam guntur. Duan Tianfeng adalah yang pertama berbicara. Bagaimana mungkin Liu Qing mempermainkannya? Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Jika ada yang salah dengan mereka berdua, aku khawatir kita. Jejak kekhawatiran tidak muncul dari wajah lapar penguasa kota Leicheng Jiangxiu. Karena Du Qifei adalah pewaris masa depan seluruh lembah guntur, dan Liu Qing juga merupakan sosok yang mulia dan menakutkan di tahta suci. Jika sesuatu terjadi pada mereka berdua, saya khawatir mereka berdua tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Jangan khawatir, meskipun tidak ada jejak mereka yang ditemukan untuk saat ini, tidak satu pun dari mereka yang vegetarian. Selain itu, lembah guntur pisau tempa dijaga ketat, sehingga mereka berdua dapat melarikan diri dengan mudah. Saya khawatir itu adalah niat pemilik lembah. Duan Tianfeng berkata sambil tersenyum. Tuan lembah, Tuan Kota Lei mendengar kata-kata itu dan merasa lega. Tabrakan. Saat berikutnya, ketika keduanya masih berbicara, kekuatan jiwa yang diam perlahan datang ke Du Tianfeng. Apa ini? Tuan Kota Lei mengerutkan kening. Sepertinya orang itu tidak tahan lagi. Ayo pergi, mari kita lihat bersama. Setelah Duan Tianfeng selesai berbicara, kedua sosok itu langsung berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang di atas loteng. Malam hari di alam guntur, anginnya suram dan dingin, dan lelaki berpakaian hitam itu cukup berhati-hati sejak dia meninggalkan pegunungan kehidupan. Setelah memastikan tidak ada seorang pun yang mengikutinya, dia menghadap ke tebing di luar pegunungan kehidupan. Dan pergi. Tebing ini berada di tepi pegunungan tempat para kontestan tinggal, jadi cukup tersembunyi. Selain itu, saat itu malam hari, jadi penduduknya jarang. Sepertinya tidak ada yang menemukan sosokku. Lelaki berpakaian hitam itu langsung datang ke tebing, lalu bersandar di batu di samping tebing, dan berkata pelan. Xiao Yan, bajingan kecil, kali ini klan jiwa kita harus membuat kalian semua di benua timur hancur berkeping-keping. Kalau begitu, aku tentu ingin kau mati, untuk membalaskan dendam atas lenganku yang patah. Lelaki berpakaian hitam itu menatap ujung lengan bajunya. Udara kosong, marah. Ayo mulai, laporkan informasinya di sini, agar orang dewasa dan orang-orang dari kerajaan hantu dapat membahas solusi bersama. Lelaki berpakaian hitam itu berkata. Gulu-gulu. Saat berikutnya, tangan pria berpakaian hitam itu hitam pekat tak tertandingi, dan pada gulungan itu, jejak rune kecil perlahan menggeliat, sama menakutkannya seperti cacing. Gulu. Setelah beberapa saat, gulungan itu ada di depannya, perlahan membentuk awan kabut hitam, dan melalui kabut hitam ini, Xiao Yan merasakan ancaman yang mematikan. Weng Om. Tampaknya dia menyadari bahwa kabut hitam itu terlalu menyeramkan dan jahat, dan garis-garis klan di dahi Xiao Yan memancarkan jejak kekuatan lembut, menyehatkan Xiao Yan, dan Xiao Yan merasa lebih baik sekarang. Kabut jiwa, kamu memanggil kursi ini, tetapi apa yang kamu perintahkan untuk kamu lakukan? Kelompok hitam jahat itu baru saja muncul, dan tiba-tiba berubah menjadi wajah hantu jahat yang mengerikan, dan bertanya kepada pria berpakaian hitam itu. Tuanku, aku sudah tahu apa yang kamu perintahkan untuk kulakukan. Ini adalah peta distribusi lembah guntur pisau tempa, kota guntur, dan dunia guntur. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan hormat. Setelah berbicara, sebuah gulungan perlahan muncul di tangannya, dan ada jejak guntur di sekitar gulungan itu. Benda ini jelas merupakan pisau guntur palsu. Bagaimana mungkin benda-benda di lembah itu berada di tangan orang ini? Pintu masuk ke lembah guntur pisau palsu itu misterius, dan ada banyak organ di lembah itu, belum lagi alam guntur, jadi jika tidak ada informasi yang akurat, bahkan jiwa yang kuat pun tidak akan berani menyerang dengan gegabah. Oke, kamu melakukannya dengan sangat baik. Untuk sisanya, klan jiwa kita akan berdiskusi dengan pembangkit tenaga listrik kerajaan hantu. Kali ini, Dongsu, pasti tidak perlu ada. Susu.
Udara hitam aneh itu perlahan mengeluarkan tawa panik. Dengan benda ini, ditambah kekuatan mereka berdua, tidak ada masalah untuk menghancurkan seluruh Dongsu. Begitu tawa itu mereda, gulungan yang mencatat rahasia di dalam lembah guntur pisau tempa ditelan langsung oleh gulungan udara hitam dan menghilang. Dengan hormat, utuslah tuanmu. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan hormat setelah menyelesaikan semua ini. Saat berikutnya, udara hitam itu langsung berubah menjadi ketiadaan, mengembun menjadi gulungan, dan ketika kembali ke tangan pria berpakaian hitam itu, seolah-olah tidak ada yang terjadi di ruang ini. Bagaimana orang ini bisa memiliki benda seperti itu? Bagaimana mungkin seorang pria kuat di akhir Dosian Bintang 2 mendapatkan benda ini dari lembah guntur pedang tempa, yang seperti awan orang kuat? Xiao Yan bertanya-tanya, sepertinya lembah guntur pisau tempa memiliki banyak ambisi. Gulungan bacaan UU jelas diperoleh dengan kelalaian mereka yang disengaja sehingga pria berpakaian hitam bisa mendapatkannya. Aku khawatir itu benar-benar antrean panjang untuk menangkap ikan besar. Klan jiwa, kerajaan hantu, ditambah dosa, ketiga kekuatan bersatu untuk menghadapinya, aku tidak tahu siapa yang akan memenangkan kemenangan terakhir ini. Penguasa pemakan jiwa tertawa. Kuharap Dongsu tidak akan begitu rentan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan lembut, lalu berhenti berbicara, menatap pria berpakaian hitam itu. Jelas bahwa pria berpakaian hitam itu akan pergi dari sini, dan Duan Tianfeng belum tiba, jadi Xiao Yan harus menghentikan pria berpakaian hitam itu sebelum Duan Tianfeng tiba. Saudari Liu Qing, di sini dan di sini. Kami memanjat dari sini dan tiba di wilayah alam guntur. Kompetisi semuanya ada di dunia guntur. Suara seperti lonceng perak perlahan datang dari bawah tebing, dan kemudian dua bayangan diam-diam menempel di tebing di bawah tebing dan memanjat ke atas. Putri Forge Thunder Valley Master Du Qifei. Sepertinya kali ini, Tuhan tidak akan membantumu. Hahaha, pria berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak, tampaknya mengetahui identitas wanita itu hanya dalam sekejap, dan kemudian kecepatannya meroket, menghadapi serangan fatal, menghadapi dua wanita yang sedang memanjat tali ke tebing, pergi. Pria berpakaian hitam itu secara alami adalah mata-mata intelijen. Secara alami, dia terlalu akrab dengan tokoh-tokoh tingkat tinggi di Thunder Valley, jadi dia mengenali Du Qifei sekilas. Pada saat ini, Du Qifei dan Liu Qing jelas tidak menyadari bahwa krisis perlahan-lahan mendekati mereka berdua. Sialan, dan kekuatan jiwa Xiao Yan cukup besar, jadi dia secara alami menemukan napas Liu Qing dan napas yang agak asing di bawah tebing. Belum lagi aura yang asing untuk saat ini, tetapi itu samar-samar membuat Xiao Yan merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Saya khawatir identitas dan kekuatan wanita ini sangat bagus. Pada saat ini, Xiao Yan tidak punya waktu untuk bertanya-tanya mengapa Liu Qing ada di sini. Kecepatannya melonjak, dan dia melepaskan penguasa kuno di belakangnya dan menyerang pria berbaju hitam. Pada saat ini, Liu Qing dan Duo Qifei sedang memanjat tali di bawah tebing, dan saat itu malam. Keduanya mengandalkan jejak cahaya untuk bergerak maju. Selain itu, jelas ada larangan tirani di bawah tebing, dan mereka tidak dapat menggunakan semangat juang apapun. Oleh karena itu, jika kedua putri mereka dipukul oleh pria berbaju hitam, itu akan sangat berbahaya. Liu Qing, ada musuh, hati-hati. Melihat kecepatannya terlambat, Xiao Yan buru-buru berteriak di depan tebing. Ah, kekuatan jiwa Liu Qing tidak lemah, dan dia akan menerobos ke negeri dongeng. Selain keakraban dengan napas Xiao Yan, dia baru saja mendengar suara itu dan langsung mengenali suara Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Qifei, mundur ke bagian bawah tali. Kakak Liu Qing, apa yang kamu lakukan? Aku akan segera pergi dari sini. Duan Qifei mendengus tidak puas, tetapi tubuhnya yang halus masih dijatuhkan oleh Liu Qing. Sebelum suara Du Qifei jatuh, tempat mereka berdua baru saja memanjat tali tiba-tiba hancur dan terbuka. Kehancuran itu seperti pemusnahan instan, tidak meninggalkan jejak. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. CC. Melihat ini, Duo Qifei tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Jika bukan karena kakak Liu Qing yang menjatuhkannya, aku khawatir dia sudah mencapai posisi yang baru saja dia hancurkan, dan dia akan hancur saat itu. Intensitas kehancuran bukanlah sesuatu yang bisa mereka berdua tangani. Susu, cangkul kecil, kau mengikutiku. Melihat serangannya hancur, pria berbaju hitam itu tidak bisa menahan diri untuk berbalik dan berteriak pada sosok di belakangnya. Serangan ini jelas menghabiskan banyak tenaganya.
Hanya dengan pandangan seperti itu, Liu, pria berbaju hitam itu, langsung mengenali Xiao Yan. Sudah lama sejak kau bersamamu. Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh, dengan berkah api di atas jubah hitam, Xiao Yan secara alami tidak takut dengan energi hantu pria berbaju hitam itu. Meskipun pria berbaju hitam itu mengenali Xiao Yan, dia tidak takut. Petik 2. Wah, aku belum sempat menyelesaikan masalah denganmu, kau sendiri yang membawanya ke sini. Pria berpakaian hitam itu menatap Xiao Yan dan berkata dengan kejam. Identitasmu tampaknya agak istimewa. Xiao Yan tersenyum tipis, tidak peduli apapun pria berpakaian hitam itu, hari ini, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Hari ini, jatuhkan dirimu untuk memberi penghormatan pada prestasi besar klan jiwa kita. Susu. Setelah pria berpakaian hitam selesai berbicara, dia tidak mengejar kedua gadis di bawah tebing, tetapi berubah menjadi awan asap hitam dan menembaki Xiao Yan. Cepat naik, aku akan berurusan dengan orang ini. Melihat pria berpakaian hitam yang bersiul, Xiao Yan meluangkan waktu untuk mengatakan sesuatu kepada kedua wanita di bawah. Puff! Dengan suara, kedua wanita itu segera mengikuti tali ke puncak tebing. Begitu dia sampai di puncak tebing, Du Qifei segera mulai bernapas. Jelas, pemandangan yang mengejutkan tadi, ditambah dengan fakta bahwa memanjat tali menghabiskan banyak kekuatan, membuatnya benar-benar tak tertahankan. Xiao Yan, aku tahu kamu baik-baik saja. Liu Qing berkata sambil tersenyum begitu dia tiba di tebing, hatinya sedikit lega, kalau tidak jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan, dia akan kurang lebih tidak nyaman. Saat berikutnya, kedua gadis itu menatap langit berbintang, dan awan asap hitam dan seluruh tubuh Xiao Yan tiba-tiba bertabrakan dengan api merah menyala. Bang bang bang, gelombang api panas langsung membakar asap hitam yang dibentuk oleh pria berbaju hitam itu. Sial, api macam apa ini, bagaimana bisa membakar semangat juang dan kekuatan jiwaku? Pria berbaju hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras, dan kemudian sosoknya dengan cepat mundur. Di dunia seribu besar, cabang-cabang klan jiwa ada di mana-mana, tetapi klan jiwa memiliki beberapa semangat juang yang unik. Semangat juang mereka berbeda dari orang-orang biasa, jadi orang-orang dari klan jiwa menyebut semangat juang mereka sebagai kekuatan jiwa. Dan kekuatan jiwa semacam ini lebih kuat dari ki bertarung biasa dan kekuatan abadi bertarung. Dalam analisis terakhir, pembentukannya secara mengesankan diekstraksi dari kekuatan jiwa. Semangat bertarung orang ini agak aneh. Baru pada ronde pertama pertarungan sesungguhnya Xiao Yan menyadari bahwa asap hitam seperti asap pada pria berpakaian hitam itu sebenarnya adalah semacam kekuatan khusus. Kekuatan ini lebih kuat daripada pembangkit tenaga klan jiwa yang pernah ditemuinya sebelumnya. Jika ki pertempuran atribut api Xiao Yan tidak dibaptis oleh api suci, akan sulit untuk membakarnya. Susu, 3 rantai jiwa. Saat berikutnya, pria berpakaian hitam itu tidak memberi Xiao Yan kesempatan untuk bernapas, dan dalam kabut hitam, 3 rantai mengerikan yang penuh dengan cahaya dingin langsung muncul. Jatuh padaku, di atas 3 rantai, dengan semburan rune kecil yang menakutkan, di bawah kendali pria berbaju hitam, mereka langsung menyerang Xiao Yan. Bagian yang tajam benar-benar menyebabkan langit berbintang muncul. Fantastis, panggil, jari keempat langit dan jari kedua. Hancurkan langit, sebuah suara agung perlahan muncul dari mulut Xiao Yan, dan kemudian dendam atribut api Xiao Yan memenuhi seluruh langit berbintang. Saat berikutnya, semua api di langit berbintang tiba-tiba berkumpul di Xiao Yan. Dengan ujung jarinya, mata Xiao Yan acuh tak acuh, dia mengangkat telapak tangannya, jari telunjuknya menjulur, dan dengan lembut mengetuk ke arah pria berbaju hitam. Sabu-sabu, dengan jari yang tampaknya acak, jari raksasa yang menyala-nyala secara tirani gelombang langsung menyerang 3 rantai, yang mengandung kekuatan penghancur yang cukup untuk menghancurkan langit berbintang. Bang bang bang, begitu keduanya menyerang, semburan getaran terpancar langsung dari pusat pertempuran, dan bahkan rantai itu diserang oleh jari api raksasa, dan jejak retakan terus muncul. Bajingan kecil, melihat ini, pria berpakaian hitam itu meraung marah, dan kemudian, terlepas dari yang lain, kekuatan jiwa tirani tubuhnya dituangkan ke dalamnya, dan cahaya di atas 3 rantai itu akan menjadi lebih terang. Jangan berpikir bahwa kamu akan menyuntikkan kekuatan. Huoxin Tianyan. Ketika Xiao Yan melihat ini, dia tidak berani menahan diri. Bagaimanapun juga, kekuatan jiwa pada orang ini luar biasa. Bum bum bum.
Api yang mengamuk itu dilepaskan langsung dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian seperti air pasang, itu disuntikkan langsung ke jari api. Retak, dengan suara, di langit berbintang, serangan kebuntuan itu seperti batu, tetapi runtuh di bawah suntikan Xiao Yan Shengyan. Puff, melihat ini, jantung Hei bergetar, seteguk darah hitam tiba-tiba menyembur keluar, dan kemudian tubuhnya kehilangan napas, dan dia terbang terbalik menuju semak-semak di bawah tebing. Batuk-batuk, Xiao Yan juga melambaikan tangannya, dan secara langsung perlahan-lahan menghilangkan fluktuasi energi yang tersisa di langit berbintang, dan turun untuk menemukan pria berpakaian hitam itu. Api kaki yang baru saja digunakan orang ini mungkin semacam api suci. Pada saat ini, Du Tianfeng dan Lei Chengzu, yang bersembunyi dalam kegelapan, berkata dengan sungguh-sungguh. Sheng Yan, hal semacam ini hanya ada di tangan orang-orang paling kuat di dunia 1000 besar. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri? Karena ada sedikit keterlambatan di jalan, aku sebenarnya terlambat, tapi Xiao Yan, anak ini, entah dari segi kekuatan atau bakat, mungkin di luar jangkauan orang-orang. Tuan Kota Lei menghela napas. Jelas, Xiao Yan ini bersembunyi terlalu dalam, dan dia benar-benar bisa mengalahkan pria berpakaian hitam dengan kekuatannya sendiri. Inilah yang tidak diduga oleh Tuan Kota Lei dan yang lainnya. Ayo pergi, ayo turun juga. Setelah Duan Tianfeng selesai berbicara, dia langsung menuju tebing, di mana kedua bayangan itu tampak indah di langit berbintang. Kakak Liu Qing, orang ini, sangat kuat. Rao Yi Duan Qifei sangat pemilih dan sombong. Setelah melihat Xiao Yan secara langsung mengalahkan pria berpakaian hitam tadi, dia juga memiliki perasaan yang kuat terhadap Xiao Yan. Semangat juang yang kuat. Dia Du Qifei bukanlah wanita muda tertua seperti keluarga lainnya. Dia telah berbakat dalam seni bela diri sejak kecil. Lawan tirani yang ditemukan oleh Master Lembah Dao Leigu semuanya dikalahkan oleh Du Qifei. Dapat dilihat bahwa pria ini tidak hanya tampan, tetapi kekuatannya tidak dapat diremehkan. Qifei, sungguh kebetulan. Saat berikutnya, Liu Qing dan Duo Qifei menatap Xiao Yan di semak-semak. Tetapi tentu saja mereka tidak memperhatikan Duan Tianfeng dan Tuan Kota Lei. Setelah datang di belakangnya, dia membuka mulutnya sedikit, dan suaranya penuh dengan celaan. Hah, Du Qifei mendengar kata-kata itu, tetapi merasa bahwa suara itu tampak sedikit familiar, dan kemudian menoleh sedikit. 5. Kakak kelima. Begitu dia menoleh, seolah-olah dia telah melihat monster, wajahnya menjadi sangat jelek, dan dia memanggil dengan enggan. Tuan ketiga, Qifei adalah. Dan Liu Qing juga menoleh sedikit, menatap mata Duan Tianfeng yang marah, dia tidak bisa menahan diri untuk membelanya. Liu Qing, kamu adalah tamu terhormatku dari Lembah Guntur, tetapi Qifei tidak dapat mengikutimu seperti ini. Duan Tianfeng berkata dengan wajah serius dan kata-kata yang benar. Kakak kelima, aku mohon, jangan beritahu ayahku tentang ini. Duan Qifei juga hantu yang pintar. Melihat Duan Tianfeng tidak bermaksud melakukan apapun, dia langsung berlari mendekat. Dia memegang lengan baju Duan Tianfeng dengan tangan gioknya dan bergoyang dari sisi ke sisi, seolah-olah genit pada umumnya. Di masa lalu, Du Qifei juga melarikan diri dari Lembah Guntur Pisau Tempa, tetapi setiap kali dia ditemukan, dia ditangkap tanpa mengatakan sepatah kata pun, dan kali ini dia menemukan bahwa dia melarikan diri, tetapi dia tidak melakukan apa-apa, jadi Du Qifei tahu bahwa ada drama. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Kamu adalah masa depan Lembah Guntur penempa pisau kami. Jika kamu melakukan kesalahan, bagaimana kami bisa menjelaskannya kepada kakak laki-laki? Du Tianfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. 5 pengurus pisau tempa Leigu, kepala suku dan wakil kepala suku, dan kepala keluarga pertama, kedua, ketiga, dan ketiga. Kelima orang itu memiliki hubungan yang sangat bersahabat. Mereka adalah teman Moni, jadi mereka adalah saudara. Oleh karena itu, ketiga kepala Tianfeng secara alami adalah saudara kelima Qifei yang ditempa. Saudara kelima, jangan khawatir. Aku telah belajar banyak, dan aku tidak akan malu dengan lembah petir penempa pedang kita. Du Qifei tidak dapat menahan tawa ketika dia melihat saudara kelima itu begitu pandai berbicara. Sabu-sabu, Tuan Duan Tianfeng, kalian sedikit terlambat kali ini. Xiao Yan kembali dari kejauhan, dendam merah menyala di tangannya, mengelilingi sosok pria berpakaian hitam itu. Bagaimana orang ini? Tuan Kota Lei bertanya, kamu masih punya satu napas.
Xiao Yan tersenyum. Kamu masih harus berpartisipasi dalam kompetisi, serahkan masalah ini kepada kami. Duan Tianfeng berkata, dan kemudian mengambil pria berpakaian hitam itu dari tangan Xiao Yan, dan mendapati bahwa dia benar-benar masih punya napas. Peta distribusi lembah guntur pedang tempa, alam guntur, dan kota Lei telah disebarkan olehnya. Xiao Yan berkata dengan suara rendah. Itu sesuai rencana. Duan Tianfeng mengedipkan mata pada Xiao Yan dan berkata perlahan. Tes tes tes. Xiao Yan merasa lega setelah mendengar ini. Kakak kelima, orang ini adalah Du Qifei, yang berada di sampingnya, memandang Duan Tianfeng dan Xiao Yan seperti teman dekat, dan tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Anda harus tahu bahwa kakak kelimanya, Duan Tianfeng, biasanya tidak tersenyum, tetapi sekarang penampilan ini benar-benar langka. Hehe, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah kontestan kompetisi ini, Xiao Yan. Jangan berpikir bahwa kekuatannya hanya kecelakaan Douxian Bintang 2, tetapi di belakangnya ada seorang apoteker peringkat keempat dari peringkat abadi, dan kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Duan Tianfeng berkata sambil tersenyum. Apoteker kelas 4 peringkat abadi. Duan Qifei mendengar kata-kata itu, dan kemudian mulai melihat Xiao Yan dengan saksama. Usia Xiao Yan hampir sama dengan usianya. Di usia seperti itu, dia bisa mencapai peringkat keempat alkemis peringkat surga peringkat abadi, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan dan bakat yang mengerikan dari orang ini, dan prestasinya di masa depan tidak terbatas. Duan Qifei melihat penguasa berat hitam besar di belakang Xiao Yan. Penguasa berat hitam itu mengandung penindasan yang sangat tirani, dan mata Xiao Yan yang dalam dan wajah yang agak tampan membuat Duan Qifei sedikit terkejut. Ini adalah tuan muda dari Master Lembah Guntur penempa pedang saya, Du Qifei. Du Tianfeng juga memperkenalkan sambil tersenyum. Sebenarnya tuan muda, itu, Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata itu. Dia jelas tidak menyangka bahwa wanita ini sebenarnya adalah putri dari penguasa Lembah Guntur. Aku melihat 3000 sutra biru milik Du Qifei menjuntai, mata besarnya berair, kulit putih yang dapat hancur oleh pukulan, dan sosoknya yang ramping, yang cukup menarik perhatian. Ini Liu Qing, tamu dari Lembah Guntur penempa pisau kami. Saat berikutnya, Duan Tianfeng memperkenalkan. Dia dan aku, kami sudah saling kenal sejak lama. Liu Qing tidak dapat menahan senyum lembut ketika mendengar ini. Sudah lama sekali. Xiao Wenyan gelombang tiba-tiba tertawa. Kalian benar-benar beruntung. Liu Qing berkata sambil tersenyum. Saat itu, situasinya mendesak, tidak mungkin. Xiao Yan menggaruk kepalanya dan berkata dengan lembut. Kompetisi untuk 25 besar akan dimulai dalam beberapa hari, jadi kalian dapat beristirahat dengan baik beberapa hari ini. Qifei, Liu Qing, jika kalian ingin berpartisipasi dalam kompetisi, maka mulailah langsung dari tahap kedua. Duan Tianfeng menatap ketiga anak muda di depannya dan tidak dapat menahan diri untuk berkata. Terima kasih saudara kelima. Du Qifei tidak dapat menahan kegembiraannya saat mendengar ini. Kita masih memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. Kita harus kembali dulu. Kamu juga harus memperhatikan. Tuan Kota Lei tidak lupa memberi instruksi sebelum dia pergi. Ya, ketiga Xiao Yan juga saling memandang dan mengangguk. Adapun orang-orang berpakaian hitam dari klan jiwa, ruang lingkup keterlibatannya jelas terlalu luas, jadi lebih aman untuk menyerahkannya kepada Forage Blade Lei Gu untuk menanganinya daripada menginterogasi Xiao Yan sendiri. Begitu suara itu jatuh, Du Tianfeng dan Tuan Kota Lei pergi bersama pria berpakaian hitam itu, tampaknya bersiap untuk menginterogasi pria berpakaian hitam itu. Ayo pergi juga, kalau tidak, pertempuran di sini tidak akan bagus jika Yu Bo menarik orang lain. Kata Xiao Yan. Ya, Liu Qing dan Duo Qifei mengangguk sedikit, lalu mengikuti Xiao Yan dan langsung kembali ke gunung tempat para kontestan tinggal. Mereka menemukan tempat sesuka hati, dan kedua gadis itu duduk. Namun, orang-orang yang menempa lembah guntur tidak tahu bahwa kali ini konspirasi itu bukan hanya dari klan jiwa dan kerajaan hantu, tetapi juga partisipasi kekuatan dosa. Saya khawatir badai berdarah akan segera datang. 10 hari berlalu dengan cepat. Hari ini adalah hari bagi 25 teratas untuk maju. Pada hari ini, Xiao Yan bangun pagi-pagi, mendorong pintu hingga terbuka, dan berjalan menuju tempat tinggal Yuran Ran. Dong dong dong. Ketukan pelan mengetuk pintu rumah kayu tempat tinggal kedua wanita itu. Dik, pintu didorong terbuka dengan lembut, tetapi Yue tidak terlihat, hanya Yuran yang terlihat.
Hari-hari hujan hari ini tampaknya sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Rockru yang dipersiapkan dengan baik menonjolkan sosok itu dengan tajam dan jelas, dan bahkan tubuhnya pun adil. Aroma yang elegan tercium ke lubang hidung, dan riasan yang dipersiapkan dengan cermat terlihat sangat cantik. Ayo pergi. Yuranran tersenyum sedikit, lalu menutup pintu. Yuranran secara alami tahu bahwa itu tidak mungkin baginya dan Xiaoyan, tetapi gadis-gadis secara alami menyukai keindahan. Bahkan jika tidak mungkin untuk memiliki masa depan, itu juga merupakan pilihan yang baik untuk menghargai masa kini. Ya, Xiaoyan mengangguk, dan kemudian mereka berdua berjalan menuju formasi teleportasi luar angkasa. Hei, bukankah ini Xiaoyan? Liu Qing dan Du Qifei juga bangun pagi hari ini, untuk pergi melihat tahap pertama kompetisi, dan kedua gadis itu juga menyamar dan tampak seperti dua gadis. Seorang pria dengan sedikit kewanitaan. Di mana, Liu Qing tidak ingin ikut, tetapi dia tidak tahan dengan Qifei yang terus-menerus berjuang, jadi dia setuju untuk mengikutinya ke pegunungan persaingan yang sepi untuk melihat gaya bertarung pria kuat lainnya. Wanita itu, mata indah Liu Qing sedikit berkedip, memperhatikan Xiaoyan dan seorang wanita berjalan menuju formasi ruang angkasa sepanjang jalan, berbicara dan tertawa sepanjang jalan, dan tidak dapat menahan sedikit pun rasa cemburu. Ayo pergi juga. Dengan mendengus dingin, kedua gadis itu segera mengikuti, menuju pegunungan persaingan yang tandus. Weng berdengung. Hanya dalam beberapa menit, semua orang berkumpul di pinggiran pegunungan persaingan yang tandus, menunggu dimulainya kompetisi. Liu Qing, Duan Qifei, Xiaoyan hanya mendongak dan melirik ke arah kerumunan, dan tiba-tiba menemukan sosok yang baru dilihat Ergu beberapa hari yang lalu. Kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar memberi Xiaoyan kenangan yang tak terlupakan, jadi tidak peduli apapun Liu Qinger tidak peduli bagaimana gadis itu menyembunyikannya, dia tidak bisa lepas dari mata tajam Xiaoyan. Belum lagi metode menutupi kedua wanita itu sangat kikuk, bahkan orang biasa tidak bisa menipu. Ada apa? Yuranran bertanya sedikit. Tidak apa-apa, aku bertemu dua kenalan. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu ingin pergi dan menyapa? Yuranran bertanya. Tidak perlu, kompetisi akan segera dimulai, jadi mari kita fokus untuk menghadapinya. Bagaimanapun, kompetisi ini tidak semudah itu, kata Xiaoyan. Boom! Suara Xiaoyan baru saja jatuh. Tiba-tiba, di tengah pegunungan persaingan yang tandus, kekosongan perlahan menggeliat, dan kemudian sosok Forging Tianfeng perlahan muncul. Hari ini adalah kompetisi untuk 25 besar. Tapi ada kabar buruk untuk diberitahukan kepadamu. Du Tianfeng baru saja muncul, dan suaranya yang memaksa segera merasuki seluruh arena, disertai dengan aura tiraninya. Apa beritanya? Mendengar kata-kata para pemain kuat yang berpartisipasi dalam kompetisi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, dan sedikit kegelisahan muncul di hati mereka. Karena alasan khusus, pada tahap pertama kompetisi, hanya 9 teratas yang dapat memenuhi syarat untuk rasio 4 benua. Duan Tianfeng berbicara dengan lembut, suaranya penuh dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sialan, hanya saja tebakannya benar. Sepertinya satu-satunya yang hilang, saya khawatir itu ditempati oleh bagian dalam lembah guntur pisau tempa. Biarkan lembah guntur penempa pisau, yang selalu adil dan ketat, melakukan ini. Saya khawatir orang itu telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa bagi seluruh lembah guntur penempa pisau. Sosok-sosok yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan apa yang Anda katakan. Tercengang, Du Qifei dan Liu Qing, yang baru saja tiba di arena, tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Jelas, satu-satunya tempat ini diberikan langsung kepada Liu Qing. Bagaimanapun, tubuh utama lembah guntur penempa pedang telah disiksa oleh kekuatan klan jahat asing, dan Liu Qing, sebagai murid tingkat tinggi tahta suci, memiliki identitas dan kekuatan yang baik. Selain mengolah sistem cahaya, ia memiliki banyak pengaruh pada klan jahat asing. Karena pengekangan tirani, jadi untuk menekan kejahatan bagi penguasa lembah guntur pisau tempa, saya baru saja pindah ke tempat seperti itu. Sepertinya setelah tahap pertama kompetisi ini, aku harus mencari Xiaoyan lagi untuk melihat apakah aku bisa meminjam Seng Yan. Lagi pula, hanya Seng Yan yang bisa mengeluarkan semua benda di tubuh Gu Master sepenuhnya. Duan Tianfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Karena semua orang tidak keberatan, mari kita mulai promosi 25. Teratas. Ayo, pengundian, kata Du Tian,
masih melayang di pegunungan yang kompetitif. Boom! Saat suara Du Tianfeng baru saja jatuh, sebuah kotak kayu besar tiba-tiba muncul. Kali ini, kotak kayu itu berbeda dari sebelumnya. Kotak itu menggunakan kekuatan jiwa yang sangat tirani untuk mengisolasinya. Kotak itu hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk mengundi dengan cara yang paling primitif, dan tidak bisa menggunakan kekuatan lain. Forge Dao Leigu melakukan ini untuk memastikan keadilan permainan. Bagaimanapun, kali ini, dan sisanya adalah beberapa pemain kuat. Biru No. 2. Tentu saja, Xiao Yan tidak terlalu khawatir, dia langsung mengangkat pisau dan menjatuhkan tangannya, dan segera mendapatkan perintah kompetisinya sendiri. Saya Biru No. 1. Tangan Giok Yuran berkedip sedikit dan tersenyum pada Xiao Yan. Pembangkit tenaga listrik yang tersisa pada dasarnya adalah orang-orang yang kekuatannya melebihi tahap awal dari petarung abadi bintang 2, dan bahkan sebagian besar dari mereka berada di tahap tengah dari petarung abadi bintang 2. Biru nomor 1 melawan putih nomor 1. Dua pemain, silakan masuk. Suara Du Tianfeng terdengar, dan dia segera keluar dari pegunungan kompetitif dan datang ke pinggiran untuk mengambil alih perintah kompetisi. Hati-hati, Xiao Yan menginstruksikan. Jangan khawatir, aku sedikit lebih kuat dari yang kamu kira. Setelah Yuran selesai berbicara, dia terbang langsung ke pegunungan kompetitif, siap untuk mulai bertarung. Gelombang keduanya baru saja masuk ke pegunungan kompetitif, segera melayang di atas pegunungan, tidak ada yang terburu-buru untuk bergerak. Hei, dia sebenarnya sedikit cantik, itu benar-benar mengejutkanku. Orang yang bertarung melawan Yuran Ran adalah Bingling dari Ice Soul Hall di antara 8 kekuatan utama di Lei Cheng. Berhenti bicara omong kosong, atau tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, kalau tidak. Yuran Ran berkata kepada Bingling dari ketinggian di bawah 0. Kekuatan Yuran Ran dan Bingling sama-sama berada di tahap akhir dari dua dewa pertarungan bintang. Mereka memiliki kekuatan yang sama, satu-satunya perbedaan adalah atribut mereka. Hujan deras adalah atribut angin, sedangkan makam es adalah atribut es. Sulit untuk mengatakan mana yang lebih kuat atau lebih lemah. Bukankah sangat disayangkan jika kecantikan kecil yang begitu menarik dilenyapkan olehku? Bukan berarti kau mengakui kekalahan secepat mungkin dan menjadi gadis kelas 2 untukku, sehingga aku dapat menghancurkan bunga. Sedikit kejahatan muncul di wajah Bingling. Anak yang tidak tahu malu, mati saja. Gerombolan elang angin, diprovokasi seperti ini, Yuran Ran sama sekali tidak merasa tidak senang, tetapi alih-alih berbicara omong kosong dengan Bingling, dia langsung meluncurkan serangan tirani. Gelombang 8-1 gelombang Zong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ki dendam Cian perlahan terbentuk di sekitar tubuhnya, dan lingkaran badai Cian berukuran sekitar 100 kaki tiba-tiba muncul di kehampaan, dan suara serak elang terus bergema di atas pegunungan. Maju, saat berikutnya, di bawah kendali halus Yuran, badai Cian berubah menjadi elang berukuran 100 meter, melesat pergi ke makam es. Momentumnya begitu kuat sehingga benar-benar merangsang ruang dengan suara. Suara angin yang pecah.